dalam mimpi indahku ya Rasulullah salamun alaik syarani wa taraji Bapak Ibu hadirin para jamaah yang kami sayangi, untuk selanjutnya kita kepada seluruh jamaah yang masih berada di jalan, mohon maaf. Al-Mukarram Habib Rahman Al-Qadri dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمع فهم سفن النجاة حمانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Qadri. Begitu juga seluruh para asatid, para alim ulama, para kiai, para pemuda-pemuda pemudi, khususnya daripada khadimul majlis Tomboati al-Ustaz Muhammad Amin beserta seluruh para asatid yang hadir pada malam hari yang mulia ini. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap aparatur pemerintah, TNI, Polri ataupun yang mewakili. Begitu juga yang saya cintai Bapak Abdus Samad beserta seluruh para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat
para pemuda, para pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah melalui pengajian yang mulia ini, mudah-mudahan kita yang hadir di acara yang mulia ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya, Allah angkat derajat kita semuanya, Allah sehatkan rohani dan jasmani kita semuanya, Allah istiqamahkan kita di jalan yang lurus. Saya tidak bisa ceramah lama-lama karena kondisi yang kurang sehat. Saya baru pulang dari Madura, terus acara ke Jakarta, terus pulang ke Pontianak, langsung ke tempat malam hari ini. Sedikit mudah-mudahan yang ingin saya sampaikan bermanfaat dunia akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini. Allah mendudukkan kita di acara yang mulia, Allah mendudukkan kita di tempat yang baik. Saudara-saudara, malam hari ini adalah malam yang Allah langsung nazarah, yang langsung Allah lihat, yang langsung Nabi Muhammad saksikan. Kenapa? Karena pada malam hari yang mulia ini kita datang sebagai pecinta. Pecintanya siapa? Kita datang sebagai pecinta Maulana Muhammad. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi atas karunia yang besar, atas pemberian yang besar. Allah dudukkan kita di tempat ini guna agar di dalam kitab Tadhkirun Nasnya beliau mengatakan majalisus salihin sabunul qulub wa ma'ul qulub. Majlisnya orang saleh adalah ibarat pembersih yang membersihkan hati, yang mana hati kita dalam keadaan kotor karena maksiat kepada Allah. Maka saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang dari acara ini, di tempat ini, dari rumah yang jauh, dari tempat yang jauh, dari kediaman yang jauh, semata-mata untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita di tempat ini, Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita pada malam hari ini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hamba-hamba yang pecinta selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan nikmat kepada hamba kecuali Allah hendak menjadikan hamba tersebut sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang lurus, sebagai hamba yang istiqamah. Karena itu saudara-saudara, saya dan anda, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemudanya, para pemudinya datang di acara yang mulia ini karena Allah hendak menjadikan kita orang yang baik, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang baik dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Saudara-saudara, majlis seperti ini adalah majlis yang di akhir zaman sangat jarang sekali untuk diramaikan. Majlis solawat seperti ini adalah majlis yang di dalamnya akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Saudara-saudara, majlis di mana dibacakan Nabi Muhammad, di mana disebutkan namanya Nabi Muhammad, di mana dibacakan maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu akan menjadi majlis yang mulia di antara majlis-majlis yang lain. Saudara-saudara, hal itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab beliau yang berjudul Simtud Durar. Al-Imam Al-Habib Ali mengatakan, wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dhikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Di mana saudara-saudara, semerbak mewangi setiap jalan yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad, karena jalan tersebut akan meninggalkan jejak harum yang wangi karena baru saja dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil.
dan di mana tempat saudara-saudara yang dibacakan maulid, dibacakan salawat, dibacakan asyraful anam, dibacakan qasidah yang memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu saudara-saudara akan wangi, akan mulia, akan bercahaya. Kenapa? Bukan karena kita. Kenapa? Bukan karena ibu. Kenapa? Bukan karena yang muda-muda ini, tetapi saudara-saudara, tempat itu akan mulia, akan semerbak mewangi, akan bercahaya karena di dalam tempat itu dibacakan namanya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda sekalian, di mana tempat, mau di majelis, mau di masjid, mau di lapangan, mau di sekolahan, mau di rumah, mau di langgar, dimanapun, selama dibacakan namanya Nabi Muhammad, selama disebutkan namanya Nabi Muhammad, selama dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka tempat itu akan semerbak mewangi, tempat itu akan mulia, tempat itu akan menjadi tempat yang terbaik karena di dalamnya disebutkan namanya baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, karenanya para pemuda, para pemudi sekalian, capek, jangan pernah bosan, jangan pernah lemas, jangan pernah timbul dalam hati kita saudara-saudara rasa tidak ingin lagi datang di majelis sholawat. Hati-hati, setiap hati yang sudah ada rasa ketidakinginan datang ke majelis, itu hati sudah mulai tidak dipandang oleh Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, ibu-ibu yang di belakang, Bu, dengar apakah dengar? Dengar apakah dengar? Saudara-saudara, waktu ngaji, waktu disampaikan nasihat, dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila mana dibacakan ayat suci Al-Qur'an, dengarkan saudara-saudara. Karena apa yang disampaikan hadis Nabi, yang disampaikan cerita Nabi, yang disampaikan Al-Qur'anul Karim, jangan sibuk dengan urusan yang lain. Ini majlis yang mulia, berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, para pemuda, para pemudi Islam yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin jarang orang-orang menyampaikan tentang Nabi Muhammad, atau Anda yang tidak mau mendengarkan tentang Nabi Muhammad. Mungkin jarang orang menyampaikan tentang keistimewaan sholawat, atau Anda yang tidak mendengarkan nasihat tentang sholawat. Karena itu saudara-saudara, pengajian ini hanya wasilah, pengajian ini hanya sebab, pengajian ini hanya perantara. Karena itu di mana ada acara, datang ke pengajian bukan niat untuk meramaikan saja, tapi niat untuk mencari sehingga Anda datangnya tidak main-main. Anda datangnya karena Allah, Anda baca sholawatnya karena Allah, Anda cinta kepada Nabi karena Allah. Ramai acara macam ini di mana-mana ada. Di Pontianak banyak, tapi belum tentu mereka yang datang karena Nabi Muhammad. Belum tentu mereka yang datang karena Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebagian mereka yang datang karena saudara-saudara, ada pacarnya juga yang datang, saudara-saudara. Ada juga sebagian mereka yang datang pengen cari nama di situ, saudara-saudara. Ada sebagian mereka yang datang, saudara-saudara, karena hanya ingin mencari dunia di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu saudara-saudara, Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Majelis sholawat seperti ini dibuat di mana-mana, khususnya majelis Tombo Ati ini, untuk memperkuat cinta Anda kepada Nabi Muhammad, untuk menguatkan hati Anda kepada Nabi Muhammad. Pak, Bu, dengarkan baik-baik. Ini zaman sekarang udah zaman kebablasan, saudara-saudara. Orang zaman sekarang gak kenal sama Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengarkan. Zaman sekarang sama zaman dulu udah beda.
Zaman sekarang orang sudah mulai tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Zaman sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, lihat para pemuda, para pemudinya zaman sekarang, saudara-saudara, pergaulannya sudah tidak lagi mencerminkan tentang Nabi Muhammad. Karena itu Anda datang, dibawa ke tempat ini, dibuat rutinan, bulanan, tahunan, agar Anda tidak lupa mengidolakan Nabi Muhammad. Agar Anda tidak lupa untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola Anda, sebagai panutan Anda, sebagai suri tauladan Anda. Makanya Anda diajak datang ke majelis seperti ini agar Anda punya koneksi yang kuat kepada Habibuna Muhammad. Jelas apa enggak suaranya? Paham apa enggak? Diajak datang ke majelis seperti ini agar cinta kita semakin kuat kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad. Makanya niatkan kalau datang karena kita datangnya rame-rame karena siapa? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa Tuhan kita semua? Siapa Raja Alam Semesta? Siapa alam jagat raya? Siapa yang menciptakan dunia dan seisinya? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan kita kehidupan? Siapa yang bisa mematikan kita? Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang memberikan anak dan istri? Siapa yang memberikan makan kita? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita datang karena siapa? Karena simpen tuh baik-baik nama Allah dalam hati supaya nggak goyang nih orang. Simpen nama Allah. Kalau lagi baca maulid yang khusyuk, Pak, Bu, kalau lagi baca maulid yang ini zaman, Bu, udah kebablasan. Orang zaman sekarang lebih suka mengidolakan orang kafir daripada mengidolakan Nabi Muhammad. Zaman sekarang nih anak-anak muda, mereka keluar pakai sarung udah malu, saudara-saudara. Tapi kalau mereka keluar pakai celana jinnya, dengan tatonya, dengan maboknya, dengan mirasnya, saudara, mereka bangga, saudara. Tapi kalau keluar pakai sarung, pakai peci, mereka malu. Ini menunjukkan di zaman sekarang para pemuda sudah tidak lagi mengidolakan Nabi Muhammad. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, saudara-saudara, ibu baca solawat, bapak baca solawat, tahu nggak kemuliaan Nabi Muhammad? Nggak tahu? Kalau nggak tahu, saudara ngaji, belajar. Kenapa saudara? Anda baca solawat, ya Nabi salam. Kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak mengenal, disebutkan salah satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bapak bagaimana pengen merasakan nikmatnya baca solawat kalau tidak kenal sama Nabi Muhammad? Ibu bagaimana pengen merasakan nikmatnya baca solawat kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, zaman orang tua kita dulu kalau udah baca solawat berlinang air matanya, jatuh rindu kepada Nabi Muhammad. Zaman sekarang orang baca solawat main-main, orang baca solawat zaman sekarang sudah tidak lagi punya cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka datang hanya sekedar datang, tidak dibekali cinta kepada Nabi Muhammad. Zaman dulu, saudara-saudara, kalau sudah baca mahlul qiyam, ya Nabi salam, mereka semuanya diam, hatinya khusyuk, suara mereka lantang, saudara-saudara. Kenapa? Itu karena perwakilan dari rasa yang ada di dalam hati kepada paduka Maulana Muhammad.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, di zaman dulu diceritakan bagaimana orang-orang merasakan nikmatnya di dalam solawat, bagaimana mereka merasakan manisnya di dalam solawat, di dalam mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saudara-saudara, dahulu ada satu kejadian tentang orang-orang yang mengingkari fadilah keutamaan orang yang baca solawat. Ketika kita saudara-saudara baca solawat, pasti di antara kita ketika mahlul qiyam bangun untuk berdiri mengagungkan Nabi Muhammad. Sebagian orang berkata, untuk apa engkau berdiri sementara Nabi Muhammad itu tidak ada, sudah meninggal dunia, sudah wafat, untuk apa engkau berdiri? Akhirnya saudara-saudara, ini orang yang tidak suka dengan acara maulid diberi penyakit oleh Allah berupa penyakit stroke, saudara-saudara. Akhirnya saudara, ini orang sudah sakit stroke, gak bisa jalan. Di malamnya saudara-saudara, dia punya nadar kalau penyakitnya sembuh akan baca solawat dan akan berdiri pada saat mahlul qiyam. Akhir singkat cerita, di malam harinya saudara-saudara, orang yang awalnya benci kepada maulid, benci kepada solawat, malam harinya didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipegang itu punya kaki saudara-saudara. Akhirnya dengan izin Allah sakit stroke-nya sembuh dan dia bernadar setiap kali baca maulid dari awal maulid sampai selesai untuk berdiri mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Anda ngaji, Bu, ini mau ngaji apa? Mau diselesaikan cukup sampai di sini aja nih. Mau ngaji? Mau ngaji? Mau ngaji? Mau ngaji? Dengarkan, yang khusyuk, yang tenang, jangan sibuk lihat ke sana. Itu namanya kalau kata orang fudul. Tahu fudul? Suka cari urusan yang tidak ada manfaat. Orang lewat dilihat. Hah? Nanti ada apa lagi dilihat. Waktu ngaji ngaji kalau mau lihat orang nanti di pasar banyak orang tuh. Tukang sayur, tukang ikan, apalagi itu lihat tuh, banyak-banyak dilihat. Waktu ngaji waktu sholawat paham, fokus. Saudara-saudara, ini banyak zaman sekarang orang nggak tahu kemuliaan Nabi Muhammad, makanya baca sholawatnya main. Bagaimana saudara tadi saya sebutkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau kita ini sadar di dalam setiap majlis seperti ini akan mengeluarkan aroma wangi dan kita mencium aroma tersebut, niscaya kita tidak akan main-main baca sholawat sama Nabi Muhammad. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada sholawat, saudara-saudara. Bahkan ketika kita saudara-saudara melaksanakan sholat, ya, sholat adalah amal yang paling baik di antara amal-amal badan yang ada, baik dari puasa, baik dari haji dan lain sebagainya. Sholat adalah peringkat pertama. Kenapa? Karena sholat, saudara-saudara, adalah tiangnya agama. Orang yang tidak mampu melaksanakan haji boleh tidak haji. Orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa boleh tidak puasa dengan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan di dalam syariat. Orang tua yang tak layak untuk puasa boleh tak puasa, tapi nanti bayar fidyah. Orang perempuan yang haid boleh tak puasa, saudara-saudara, dan tidak wajib diqadha. Dan orang yang tak mampu sakit kalau dia nanti puasa nanti bisa nanti bisa la haula wala quwata illa billah, nanti bisa mencederai daripada jasadnya, maka dia boleh tidak berpuasa, saudara-saudara. Tetapi kalau orang dalam keadaan sholat, dia mau sakit, dia mau stroke, dia mau diinfus, dia mau macam mana pun, udah ada selang di hidupnya, yang namanya sholat tetap wajib.
Karena itu kata para ulama, di antara amal ibadah yang ada, sholat adalah saudara-saudara amalan yang lebih utama daripada amalan-amalan yang lain. Karena itu saudara-saudara, kalau ada orang yang tidak berpuasa, diperbolehkan dalam syariat seperti musafir, boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti saudara-saudara wajib diqadha. Tapi kalau sholat, ibu bapak ke Pontianak dalam perjalanan tidak sholat, dosa besar. Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada meninggalkan sholat dengan sengaja. Paham sampai di sini? Jelas sampai di sini? Nah, saudara-saudara, sholat hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib. Tapi saya ingin bertanya, yang mewajibkan kita puasa dan sholat siapa? Allah. Saya tanya kepada bapak ibu, apakah Allah melakukan sholat juga? Tidak. Apakah Allah melaksanakan ibadah puasa juga? Tidak. Tidak. Kalau Allah puasa, lantas siapa yang terima pahalanya? Kalau Allah sholat, menghadap siapa? Karena itu kata para ulama, Allah tidak sholat, Allah tidak berpuasa. Tapi ketika turun ayat di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, perhatikan baik-baik Bu, Pak, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta malaikat apa yang dilakukan Allah Habib? Yusalluna 'alan, senantiasa, bukan sekali aja, bukan 2 kali aja, bukan 3 kali aja, tapi senantiasa, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita bayar zakat, Allah nyuruh kita untuk beribadah sholat 5 waktu, tapi Allah tidak melakukan. Tapi pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita baca sholawat, pertama kali yang nyontohkan sholawat adalah Allah subhanahu. Dari mana pula Habib tahu kalau Allah baca sholawat? Perhatikan lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Coba artikan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta malaikat yusalluna 'alan nabi, senantiasa baca sholawat kepada Nabi. Saya tanya, jawab yang kompak, yang semangat saudara-saudara. Allah menyuruh kita baca sholawat, pertama kali yang baca sholawat siapa? Pertama kali baca sholawat siapa? Setelah Allah baca sholawat, baru para malaikat. Barulah Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya, yaitu kepada Rasulullah, wa sallimu taslimah, dan ucapkan salam sejahtera kepada Nabi. Sampai di sini nih kira-kira dulu, sampai di sini dulu nih, sampai di sini dulu. Saya tanya, paham tak kira-kira? Jelas tak kira-kira? Jadi sebelum kita baca solawat di malam hari ini, pertama kali yang baca solawat siapa? Allah. Kita disuruh solat, tapi Allah tidak melaksanakan. Kita diwajibkan puasa, Allah tidak berbuah. Kita diwajibkan mengeluarkan zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika kita manusia, hamba yang beriman, diperintahkan untuk baca solawat, pertama kali yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah subhanahu. Jadi saya tanya, semuanya jawab yang kompak, yang rame, yang semangat. Kalau begitu solawat kepada Nabi bagus apa tidak?
Mulia apa tidak? Kurang kompak. Mulia apa tidak? Bagus atau tidak? Kalau udah tahu bahwa sholawat itu bagus, jangan sampai kita ini dalam sehari kosong daripada baca sholawat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara, sebelum saya akhiri, sholawat itu manfaatnya besar. Sholawat itu manfaatnya besar. Ibu punya hajat, punya utang, mau jual aku tak laku-laku, ada kitab namanya Mujarrabatus Shalihin. Dalam kitab itu dijelaskan saudara,